السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون أعزكم الله. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah ta'ala kita akan sedikit belajar tentang kitab Mukhtasar Akhlaq Hamalatil Quran karya Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan ini min ahammil abwab, ini termasuk bab-bab yang terpenting bagi para talib Al-Quran, bagi para penuntut ilmu, bagi para santri yang sedang belajar ataupun menghafal Al-Quran. Dan kitab ini termasuk umdah, termasuk kitab-kitab utama rujukan yang harus dipelajari oleh seorang talib, yaitu Akhlaq Hamalatil Quran karya Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang lalu sedikit sudah kami singgung adab yang terutama bagi seorang talib Al-Quran, santri yang sedang belajar menghafal Al-Quran, adalah taqwallahi fi sirri wal alaniyah bisti'malil wara'i fi mat'amih. Di antara adab yang harus dijaga oleh seorang talib adalah taqwallah fi sirri wal alaniyah, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, baik dalam kondisi sendirian ataupun dalam kondisi bersama-sama, bareng-bareng, rame-rame, atau di tempat terbuka. Karena justru simat, ciri di antara ciri seorang muslim adalah berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Bahkan bertakwa kepada Allah adalah wasiyatul awwalina wal akhirin, adalah wasiat para anbiya dari dahulu sampai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiatus salihin, wasiat orang-orang saleh, para ahli ilmu adalah untuk bertakwa kepada Allah. Maka kalau antum ingin tawassu', ingin lebih memperdalam pembahasan tentang takwa, silahkan baca kitab At-Taqwa li Syekh Masyayikhina Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau memiliki kitab At-Taqwa. Bisa dibaca kitab tersebut karena beliau banyak mencantumkan ayat-ayat yang berbicara tentang takwa, demikian juga hadis-hadisnya. Adapun definisi yang terbaik sepanjang kemampuan membaca kami dan sepanjang yang kami dengar dari para masyayikh, para ulama, adalah definisi yang disebutkan oleh Abdullah ibn Syaqiq rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Yang disebut dengan taqwa adalah an taf'ala bi ta'atin min Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Yang disebut dengan takwa adalah menjalankan ketaatan, menjalankan amal ibadah ala nurin min Allah, sebagaimana cahaya ilmu yang datang dari Allah Azza wa Jal, dengan berharap pahala dari Allah Jalla Jalaluh. Ini adalah salah satu makna takwa. Wa tatruku ma nahallah, dan kamu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, ala nurin min Allah, wa takhsha iqabah, kamu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal sesuai dengan ilmu yang datang darinya, sesuai dengan ilmu cahaya yang datang darinya, dengan ada rasa takut terhadap siksaan-siksaannya. Ini الشق الثاني من معاني التقوى
Ini penyempurna daripada makna taqwa yang disebutkan oleh Abdullah ibn Syaqiq, seorang tabi'i yang jalil dalam pembahasan ini. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menukil kalimat ini dan disebutkan di dalam kitabnya Ar-Risalah ila Ahad al-Ikhwan, salah satu surat untuk salah satu saudaranya, dan beliau menyebutkan bahwa ini adalah bagian dari makna takwa yang sangat luar biasa, di mana seorang hamba ketika dia bertakwa kepada Allah, maka dia ada usaha keras untuk menjalankan perintah Allah, untuk melakukan amal ibadah, melakukan amal saleh yang diperintahkan oleh syariat, yang disarankan oleh syariat, ala nurin min Allah, berdasarkan cahaya, maksudnya adalah ilmu. Jadi saat kita melakukan ibadah tidak sembarangan, akan tapi harus berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil. Kalau ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, harus didasari dengan dalil. Ala nurin min Allah, maksudnya nur di sini adalah ilmu. Sehingga orang tidak boleh sembarangan dalam memaknai ibadah sampai ada dalil yang menjelaskannya, ada dalil yang memerintahkannya, ada dalil yang menyuruh kita untuk melakukan. Maka itulah ibadah. Tarju thawab Allah, dan bukan hanya sekedar melakukan saja, tapi dalam hati seorang ketika melakukan ibadah, melakukan amal saleh, harus dibarengi dengan raja, harus dibarengi dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menunjukkan tanda hati kita hidup, menunjukkan kita sadar bahwa kita melakukan ibadah yang kita lakukan ini bukan semata-mata karena untuk memenuhi kebutuhan fisik, akan tapi ada yang memberi, ada yang memerintah, maka kita berharap, yaitu berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak termasuk ahlul ghaflah, orang-orang yang lalai. Maka dalam kita mengamalkan ibadah harus dibarengi dengan roja, harus dibarengi dengan rasa harap, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal yang kita kerjakan ini mendapatkan pahala. Dan betapa banyak di antara kita ini menjadi orang-orang yang mudah lalai pada saat melakukan ibadah, bahkan solat wajib. Kita hanya berpikir bahwa itu keseharian. Saat kita wudu, kita berpikir bahwa itu hanya sekedar seharian yang kemudian kita lakukan begitu saja, tanpa berharap ini akan menghilangkan pahala kita. Betul, kewajiban kita gugur. Betul, kewajiban kita gugur. Tapi kalau kita tidak berharap, maka akan sedikit pahala yang akan kita dapat. Rugi kita. Berjalannya kita dari tempat tidur kita sampai ke tempat ini harus dibarengi dengan rasa roja, harus dibarengi dengan kita berharap bahwa perjalanan kita, jalannya kita dari kamar ke sini, dari kantor ke sini, dari rumah ke sini, ini ibadah. Sehingga harus kita niati ibadah, harus kita berharap kepada Allah Azza wa Jal agar ibadah yang kita kerjakan ini berbarakah, ada pahalanya, ya. Dan banyak di antara kita yang membaca Al-Quran hanya karena tekanan, hanya karena tugas, datang mengajar hanya sekedar tugas. Ini akan hilang berkah dari amal yang kita kerjakan. Kalau ingin berpahala, maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah yang kita kerjakan ini memiliki nilai ibadah di sisi Allah Jalla Jalaluh. Demikian juga saat kita meninggalkan maksiat, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, an tatruka ma nahallahu an, kamu tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ala nurin min Allah, karena ada cahaya, ada ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Saat kita meninggalkan larangan, kita harus tahu bahwa itu larangan dari Allah Azza wa Jalla. Kita harus tahu bahwa itu larangan dari Nabi SAW. Sehingga meninggalkannya kita terhadap maksiat-maksiat tersebut bukan hanya tuntutan kebiasaan, bukan hanya karena nafsu kita tidak ingin melakukannya. Dan ini banyak orang meninggalkan larangan karena hanya nafsunya tidak ingin melakukannya. Orang-orang seperti ini saat dia meninggalkan larangan maka tidak berpahala. Beda dengan orang yang tahu, oh saya meninggalkan zina karena Allah melarang zina, saya meninggalkan ghibah karena Nabi SAW melarang ghibah.
Ini ala nur min Allah. Dia meninggalkan maksiat, dia meninggalkan dosa karena memang tahu hukumnya, tahu ada larangan dari syariat. Yang seperti inilah yang akan bermanfaat untuk pribadi kita sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi menyampaikan tentang orang yang berpuasa, taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang muttafaq alaih, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, orang yang berpuasa itu langsung akan diberi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia sudah meninggalkan makanannya, dia meninggalkan minuman, dia tidak ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang dipenuhi dengan syahwat berhubungan badan pada saat dia berpuasa. Kenapa? Min ajli. Itu karena usahanya mengagungkan Allah Azza wa Jal, karena ada usaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini para ulama mengatakan, orang yang meninggalkan dosa kalau tidak dibarengi dengan ilmu, tidak dibarengi dengan ilmu, tidak dibarengi dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takutnya terhadap hukuman-hukumannya, maka tidak akan mendatangkan pahala, tidak akan mendatangkan pahala. Oleh karena itu, penjelasan yang disampaikan oleh Abdullah ibn Syaqiq tentang makna taqwa ini yang sangat bagus sekali di dalam memaparkan pentingnya ilmu dan menghubungkan bahwasanya ilmu dalam berbagai hal, baik dalam menjalankan kewajiban, mengamalkan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, ini sangat butuh terhadap ilmu. Qala taqwallah fis sirri wal alaniyah. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, baik itu dalam kondisi sendirian atau dalam kondisi banyak orang, dalam kondisi nampak di hadapan banyak orang. Karena di sini sebenarnya hakikat iman akan sangat ditunjukkan ketika seorang sendirian dia tetap menjaga keimanannya, yang dilarang ditinggalkan dan yang wajib dijalankan, karena dengan keimanannya ini membuat dia takut kepada Allah Azza wa Jal. Walaupun dia mungkin mampu melakukan yang haram, tapi karena takutnya kepada Allah maka dia tinggalkan. Inilah pembeda orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang bukan beriman. Orang yang beriman akan berusaha meninggalkan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal, baik itu kondisinya ramai, baik itu kondisinya sendirian, jauh dari orang-orang terdekat. Dia akan berusaha menjaga diri ini sehingga tidak terjerembab di dalam yang haram. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Setiap umatku itu layak untuk mendapatkan maaf dari Allah Azza wa Jal, kecuali orang-orang yang terang-terangan. Orang-orang yang terang-terangan. Fayartakibu dzamban, di mana dia pernah melakukan dosa, la ya'rifuhu ahadun illallah. Dia melakukan dosa sementara orang lain tidak tahu. Thumma yusbihu yukhbirun nas, tapi kemudian ketika dia di pagi hari malah justru cita-cita, saya kemarin berhasil melakukan ini, saya melakukan dosa ini, senang saya karena saya jauh dari orang tua, saya jauh dari teman-teman. Padahal sebelumnya tidak ada yang tahu, teman-temannya, orang tuanya, kerabatnya tidak tahu, tapi dia yang membeberkan. Atau mungkin sekarang membeberkannya melalui media sosial, di-upload di medsos, Facebook, Instagram. Dia berbuat maksiat, tapi dengan cara demikian. Ini namanya sama, al-mujahirun, orang-orang yang membeberkan aib dirinya sendiri. Orang-orang yang seperti ini layak untuk tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Setiap umatku itu layak untuk mendapatkan maaf dari Allah Azza wa Jal, kecuali orang yang memang mujahirun,
yang sengaja membeberkan aibnya sendiri. Demikian juga di antara adab yang harus dijaga oleh orang yang sibuk mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, bisti'malil wara'. Perlu mengamalkan wara' dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini dalam kehidupan di dalam pondok sangat penting. Demikian juga di luar pondok. Yang disebut dengan wara' tarku ma yukhsha dararuhu lil akhirah. Meninggalkan segala hal yang dikhawatirkan bahayanya terhadap akhirat. Meninggalkan segala hal yang dikhawatirkan bahayanya terhadap akhirat kita. Ini wara'. Adapun zuhud tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Dan antara dua hal ini berbeda. Antara zuhud dengan wara berbeda. Terkadang orang mendefinisikan zuhud itu berarti menyedikitkan memiliki dunia. Sedikit memiliki dunia, atau rela dengan sedikitnya dunia yang dia miliki. Ini wallahu ta'ala alam tidak sesuai dengan kenyataan para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim jami'an. Akan tapi yang zahir, yang disebut zuhud adalah tarku ma la yanfa'u lil akhirah. Sedangkan wara' tarku ma yukhsha dararuhu lil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan untuk akhirat kita. Ini wara'. Dan seorang muslim sangat terpuji apabila dia memiliki sikap wara' fi mat'amih, baik itu dalam urusan makanan. Baik itu dalam urusan makanan. Makanan-makanan yang memang bukan haknya jangan diambil, jangan dimakan, karena bukan haknya. Walaupun dia sendirian tidak mengambil milik hak temannya. Wa masyrabih atau minumannya. Wa malbasih atau bajunya. Wa maksabih atau dalam urusan pekerjaannya. Dan wara' dalam semua hal. Wara' dalam semua hal. Kalau memang yang bukan haknya, maka tinggalkan. Ambil sesuai dengan haknya. Dan wara' ini dengan sendirinya dia akan memiliki sikap hati-hati. Sikap hati-hati. Karena dengan hati-hati dia mencukupkan dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan. Dia qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu justru menunjukkan seorang hatinya tenang, menunjukkan sikap qanaah, ya. Karena apa-apa yang dia khawatirkan akan bahayakan untuk akhirat, dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Kalau kita melihat sikap para ulama terdahulu, bahkan Nabi SAW mencontohkan ketika Al-Hasan atau Al-Husain sedang bermain-main, dia masih balita, kemudian menemukan satu biji korma, langsung dimakan, dimasukkan ke dalam mulutnya. Maklum, anak kecil menemukan apa saja biasanya langsung diambil kemudian dimasukkan ke mulut. Sebagaimana kita tahu anak-anak balita sampai hari ini. Nabi SAW ketika melihat Al-Hasan atau Al-Husain melakukan seperti itu, beliau langsung mengejar, kemudian beliau pangku, kemudian beliau masukkan tangannya ke mulutnya. Beliau masukkan tangannya ke mulutnya, kemudian mengambil kurma yang sudah dimasukkan ke dalam mulut Al-Hasan atau Al-Husain, kemudian dibuang oleh Nabi SAW. Apa kata beliau? Inna sadaqata la tahillu li Muhammadin wala li alih. Sedekah itu tidak halal. Sedekah itu tidak halal untuk Muhammad, demikian juga keluarganya dan cucu Nabi SAW, termasuk keluarga Nabi SAW, sehingga tidak halal pula untuk mengambil sedekah. Dan ini yang membedakan antara kita umat Nabi SAW dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi ada pengkhususan. Di antara pengkhususannya ada sesuatu yang diharamkan bagi Nabi dan tidak diharamkan untuk kita. Di antaranya adalah sedekah. Diharamkan untuk Nabi SAW. Inna sadaqata la tahillu li Muhammadin wala li alih. Sedekah itu tidak halal untuk Muhammad, demikian juga untuk keluarganya. Oleh karena itu ketika Ammar ibn Yasir
beliau pertama kali datang ke Madinah, ingin mengenal Nabi SAW yang banyak diceritakan di dalam Injil dan juga diceritakan oleh banyak para pendeta yang masih hanif, yang masih berakidah lurus. Di antara cirinya, tidak menerima sedekah. Tidak menerima sedekah. Maka suatu hari Ammar memberikan sedekah kepada Nabi SAW, tapi kemudian Nabi menolak karena memang tidak halal. Karena memang tidak halal. Dengan demikian, ketika tidak halal, maka pasti akan mendatangkan efek dosa. Makanya cucunya saja ketika menemukan korma, khawatir kalau korma itu termasuk sedekah. Khawatir kalau korma itu termasuk sedekah walaupun satu biji. Tidak ada istilah yang namanya nanggung sudah masuk mulut. Tidak ada istilah nggak enak. Apalagi anak kecil, tega dan lain sebagainya. Nabi langsung memasukkan jarinya ke dalam mulut Al-Hasan Al-Husain, kemudian dikeluarkan supaya tidak ada syubhat makanan yang masuk ke dalam tubuh cucu Nabi SAW. Ini salah satu bentuk wara. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau suatu saat sedang bercengkrama, ngobrol-ngobrol dengan salah satu budaknya. Kemudian budaknya ini membawakan kurma. Abu Bakar punya kebun kurma. Punya kebun kurma. Dan budaknya ini yang mengurus kebun kurmanya. Ketika ngobrol-ngobrol nyantai, kemudian budak ini membawakan sepinggan kurma. Namanya lagi ngobrol, enak saja. Apalagi itu di kebun kurma sendiri, dan kurmanya juga mungkin masih banyak sisanya, disuguhkan kepada Abu Bakar. Maka dengan asiknya Abu Bakar makan, demikian juga budaknya. Ketika ditanya, Abu Bakar baru makan beberapa biji kurma, kemudian bertanya kepada budaknya ini, min aina laka hadha? Kamu dapat ini dari mana? Kamu dapat ini dari mana? Kemudian budak ini mengatakan, inni kuntu takahantu fil jahiliyah wa hadhi tamrah ujratuha. Kata budaknya, dulu saya pura-pura jadi dukun. Dulu saya pura-pura jadi dukun. Dan memang sampai hari ini banyak dukun yang pura-pura jadi dukun. Dia tidak tahu apa-apa tapi pura-pura jadi dukun. Dan ada yang dukun beneran. Dan semuanya haram. Baik dukun beneran ataupun dukun palsu, dua-duanya haram dan termasuk perbuatan yang bisa membatalkan Islam seseorang. Dengan seorang menjadi dukun, itu haram. Demikian juga jasa perdukunan ini, atau uang fee atau uang apalah sebutan sebagian orang ini, sedekah untuk dukun dan lain sebagainya, infak untuk dukun, ini hukumnya haram. Maka Nabi SAW beliau mengatakan, hunwanul kahin khabith, bahwa uang yang diserahkan kepada dukun ini adalah seburuk-buruknya harta. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Maka begitu mendengar budaknya ini mengatakan demikian, langsung Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala langsung enak, langsung beliau mau muntah saja, dan bahkan beliau sengaja memeras-meras perutnya ini, diperas-peras supaya yang tadi sudah masuk itu keluar, ya. Karena beliau tidak ingin ada syubhat, tidak ingin ada harta haram masuk ke dalam tubuhnya, karena otomatis, ya, kalau jelas haramnya itu akan membahayakan di akhirat. Bahkan di dunia pun akan merasakan bahayanya, ya. Di antara bahaya yang jelas, Nabi SAW beliau mengatakan, yuhramul abdu minar rizq lidambin yusibuh. Seorang hamba akan diharamkan mendapatkan rizki kalau ada dosa yang dia lakukan. Boleh jadi ada rizki yang seharusnya sampai kepada kita, tapi karena pernah berbuat haram, akhirnya dihalangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga maksiat itu sendirilah yang akan menghalangi kita untuk mendapatkan berkahnya rizki. Demikian juga Nabi SAW memaparkan, thumma dzakara rajul yutilu safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram
fa anna yustajabulah. Nabi SAW pernah menyebutkan efek dari makanan, minuman, barang haram yang kita konsumsi, yang dikonsumsi oleh seorang. Nabi pernah menyebutkan ada seorang yang datang dalam kondisi lusuh, bajunya kusut, berdebu. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yamuddu yadayhi ila sama, dengan menengadahkan kedua tangannya ke langit. Kemudian dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Kondisi ini dalam kondisi berdebu, dalam kondisi bajunya lusuh, menunjukkan dia musafir. Safar itu kondisi di mana doa seorang hamba mudah untuk dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi SAW mengatakan, thalathu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak akan dikabulkan, 3 doa yang mungkin sekali untuk dikabulkan oleh Allah dan tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Apa 3 doa ini? Wa da'watul musafir. Salah satunya adalah doa orang yang sedang safar. Maka kondisi ini sangat memungkinkan bagi orang tersebut untuk dikabulkan doanya, karena dia musafir, sedang kusut, berdebu, lusuh pakaiannya. Kemudian dia juga mengangkat kedua tangan. Ini salah satu adab di dalam berdoa. Termasuk asbab ijabatid doa, termasuk sebab-sebab dikabulkannya doa adalah ketika seorang berdoa, dia mengangkat tangannya, mengangkat kedua tangannya seperti orang ini. Belum lagi orang ini bertawassul dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb. Akan tetapi sayang, walaupun orang ini sudah melakukan banyak adab agar doanya terkabul, sayang. Apa sayangnya? Wa mat'amuhu haram. Yang dia makan itu dari yang haram. Boleh jadi haram dari cara mendapatkannya, bukan punyanya tapi dia makan, ya, bukan punya dia tapi dia makan. Boleh jadi dari hasil riba, boleh jadi hasil nipu, boleh jadi hasil mengambil milik yang bukan haknya. Wa mashrabu haram, demikian juga minumannya dari yang haram. Boleh jadi haram asli seperti khamr, atau haram cara mendapatkannya. Uang yang dia pakai untuk mengembeli itu dari uang hasil yang haram, hasil mencuri, hasil mengambil milik teman, ya. Ini haram. Wa malbasu haram, atau pakaiannya dari pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, atau dia banyak mengkonsumsi hal yang haram. Fa anna yustajabulah. Kata Nabi SAW, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Ini efek kalau orang banyak mengkonsumsi sesuatu yang haram, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang tersebut sudah banyak mengamalkan adab-adab di dalam berdoa. Maka hati-hati, ya, hati-hati dengan yang haram. Kalau seorang mengkonsumsi barang-barang yang haram, memanfaatkan barang yang haram yang bukan miliknya, baik haram bisyara', haram yang memang sudah ditetapkan secara syariat, atau karena cara mendapatkannya, cara memperolehnya dengan cara yang haram. Dia dapat uang tapi dengan cara nipu teman, ngambil milik teman yang bukan haknya, atau karena riba, atau karena mendolimi dan lain sebagainya, atau karena judi. Ya, uangnya halal, uang namanya uang halal secara umum, tapi cara mendapatkan yang haram. Ini juga akan menjadi penghalang terkabulnya doa seorang, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri sehingga kita tidak terjerembab dalam perbuatan-perbuatan yang haram. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.